Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya mengenai bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu bencana alam, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga bencana sosial. Bencana alam ialah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam. Bencana alam ini berupa tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, angin topan, banjir. Sedangkan bencana non-alam ialah bencana yang terjadi karena peristiwa non-alam. Contohnya seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan adanya wabah penyakit. Yang ketiga ialah bencana sosial, bencana yang disebabkan oleh manusia. Bencana sosial ini meliputi konflik antar kelompok, konflik antar komunitas masyarakat, dan adanya teror. Al-Quran telah dijelaskan contoh bencana. Di sini saya akan mengambil salah satu ayat yang menjelaskan tentang contoh bencana, yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kunna likabtuliyal mu'minuna jalan sadida, yang artinya di situ orang-orang mukmin diuji dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa di situ orang-orang mukmin diuji dan diguncangkan. Agar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang emang benar seorang mukmin yang beriman, dan siapakah orang yang kandungan, yaitu orang yang diguncangkan hatinya, yang Allah guncangkan dengan amat sangat dalam, dan mereka sangat ketakutan hatinya dengan guncangan tersebut. Urgensi mitigasi bencana. Telah kita ketahui bahwasanya mitigasi bencana itu ialah upaya untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang akan ditimbulkan itu tidak terlalu besar, dan mitigasi bencana ini pun merupakan tahap awal dalam penanggulangan bencana atau sering kita sebut dengan prabencana, di mana mitigasi bencana ini pun memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan khususnya itu bagi penduduk, dan sebagai landasan atau pedoman untuk proses perencanaan pembangunan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Maka perlu adanya mitigasi bencana ini. Adapun sikap seorang muslim dalam menyikapi bencana ialah dengan menerimanya dengan lapang dada dan tidak menyalahkannya, karena bencana ini adalah sebagai musibah atau cobaan ataupun ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam upaya untuk meningkatkan derajat manusia di sisi Allah, dan manusia bisa mengambil hikmah atas semua kejadian yang terjadi, dan menjadikan manusia lebih baik lagi. Manajemen penanggulangan bencana. Telah kita ketahui bahwa manajemen penanggulangan bencana itu ialah suatu proses dinamis yang dilakukan dalam upaya untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan proses pemulihan, di mana yang berkaitan dengan adanya bencana, baik itu dilakukan saat sebelum terjadinya bencana, saat dan sesudah terjadinya bencana. Dengan demikian, manajemen penanggulangan bencana memberikan gambaran reaksi yang akan kita buat saat sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi kerusakan akibat bencana, dan memberikan gambaran saat terjadinya bencana apa yang harus kita lakukan, dan memberikan gambaran juga
bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan setelah terjadinya atau setelah berlangsungnya bencana. Maka perlu dan pentingnya manajemen penanggulangan bencana ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.